Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka nih, para warga sekolah. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada ya. Oke, di video kali ini Mas Eka akan memberikan informasi masih tentang seputaran KJP nih ya. Karena kemarin habis banyak yang ngambil undangan, kemudian ATM KJP-nya sudah diterima dan alhamdulillah begitu dicek, ada saldonya. Ya, atau ada yang belum ada saldonya nih. Nah, kalau yang belum ada saldonya biasanya nanya tuh, karena baru pertama kali dapat KJP nih ya, baru pertama kali dapat buku dan ATM-nya, "Mas Eka, berapa sih dapatnya?" Bingung ya, karena belum pernah tahu dapat sama sekali. Nah, untuk yang baru pertama kali dapat nih ya, di sini sudah oke langsung aja deh kita bahas deh ya. Kita bahas nih videonya nih. Tapi sebelum itu untuk para warga yang baru menemukan channel Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga nih. Para warga juga bisa join di Telegram, Instagram, TikTok, dan Facebooknya Mas Eka. Dan untuk undangan biasanya Mas Eka akan share di Telegramnya Mas Eka di sini ya. Jadi para warga bisa join di sini ya. Oke, langsung aja yuk ke website KJP-nya. Nah, ini ada website KJP-nya ya. Dan untuk, besarannya ini sama aja ya, besarannya itu untuk, yang jenjang SD itu 250, kemudian jenjang SMP itu 300, SMA itu 420, kemudian SMK itu 450 dan PKBM itu 300. Kemudian untuk para warga yang mungkin bersekolah di swasta itu dapat tambahan SPP-nya ya. Kalau untuk di SD tambahan SPP-nya itu, selama 6 bulan ya sebesar 130.000 per bulan ya, berarti dikalikan aja tuh ya. Kemudian, SMP dapat 170.000 per bulan dikali 6 bulan. Nah ya, entar tinggal dikalkulasiin aja dikalikan. Kemudian yang SMA ataupun madrasah aliyah ya sama, eee, yang swasta dia dapat tambahan lagi 290 ya, dan SMK kalau misalkan dia swasta dapat tambahan 240.000. Nah, pasti kan nanya nih teman-teman nih, "Nanti yang masuk itu berapa Mas Eka?" Gitu ya. Ini tergantung ya, kalau misalkan, biasanya sih kayak ini yang nerima misalkan tahap 2 ya, tahap 2 tahun 2022 berarti kan udah dari bulan November tuh, November, Oktober, November, Desember ya, Januari udah 2 bulan atau 3 bulan lah ya, dari September, Oktober, November, Desember, dia, belum nerima sama sekali. Nah, sekarang baru dapat. Biasanya yang masuk itu langsung diakumulasikan selama 6 bulan. Contoh nih, kita contohin ya, misalkan yang di SD nih 250.000 kan ya per bulannya. Nah, biasanya nanti pada saat, yang baru dapat nih, yang baru dapat, ATM KJP-nya biasanya saldonya itu langsung 1.500.000. Nah, ya, apakah bisa dicairkan semua? Mas Eka coba dicek di video sebelumnya ya, itu udah Mas Eka bahas tuh ya. Kemudian yang SMP juga sama, berarti 300 dikali 6, 1.800.000 ya, biasanya langsung ditaruh 1.800.000 dan yang bisa digunakan di bulan yang berjalan aja. Jadi kalau misalkan ini kan udah kelewat bulannya ya, udah kelewat 2 bulan, berarti sisanya bagaimana Mas Eka? Ya bisa digunakan di EDC gitu kan, kalau misalkan di ATM itu dia hanya bisa mengambil batasnya maksimal 250, untuk SD, SMP 300 gitu ya, sesuai dengan ini. Jadi kalau misalkan kemarin kan udah kelewat 3 bulan, kalau udah kelewat 3 bulan kan berarti kan 750.000 terus harusnya bisa diambil 750 dong gitu kan. Ternyata begitu di ATM tidak bisa, hanya bisa mengambil 250. Nah, sisanya itu bisa diambil menggunakan mesin EDC gitu ya di toko-toko, buku seperti itu atau di Gramedia di Gunung Agung itu boleh gitu ya. Gunung Agung masih ada apa enggak tuh ya? Di Gramedia lah pokoknya bisa di toko buku atau di toko-toko yang menyediakan biasanya ada tulisan terima KJP gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang SMA, itu 420 dikali 6, coba 420 dikali 6 itu dapatnya berapa ya? Coba, dapatnya 2.520.000 ya, 2.520.000 berarti tuh dapatnya. Kemudian yang SMA, SMK juga demikian 450 kali 6 gitu ya, dapatnya kurang lebih dapat 3 jutaan berapalah gitu, 2.900.000 per 2.800.000 sampai 3 juta ya. Jadi seperti itu tuh ya, besaran dananya yang diperoleh oleh, penerima baru KJP gitu dan setiap bulannya nanti dapatnya hanya bisa diambil sesuai dengan jenjangnya, tidak bisa melebihi batasnya. Nah, dan untuk yang sekolah swasta SPP-nya jangan digunakan karena nanti pada saat pendebitan tidak bisa malah bermasalah gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang di apa, di ATM-nya saldonya banyak mau langsung disikat semua, diambil semua, jangan, nggak boleh seperti itu ya. Hati-hati terutama untuk yang sekolah di swasta, jangan main langsung di debit semua atau diambil semua ya mentang-mentang,
di toko buku atau di toko pakaian bisa di-debit menggunakan mesin EDC, lalu bisa diduitkan gitu, bisa diuangkan gitu kan, itu diambil semua, janganlah. Nanti, ribet sendiri, bingung sendiri, terus kalau KJP-nya bermasalah, pusing sendiri. Ya padahal dapat KJP saat ini itu sulit, susah ya. Jadi kalau udah dapat, ya udah, gunakan sesuai dengan porsinya masing-masing. Jangan melebihi, ya kalau memang ada ditaruh di situ buat disimpan ya tidak apa-apa, tapi yang jelas jangan langsung karena nafsu ingin diambil semua, itu janganlah ya. Disisainlah barang sedikit gitu ya. Jangan sampai dikosongin tuh ATM-nya gitu ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan kepada para warga nih mengenai besaran dana KJP untuk penerima baru ya. Udah nggak penasaran lagi ya berapa sih dapatnya gitu ya. Dan, jadi bisa digunakan atau tidak, atau bisa ditarik secara tunai atau tidak, itu ada di video sebelumnya. Oke gitu ya, informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan para warga mengenai KJP nih ya, terutamanya ya. Dan seperti biasa jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Mas Eka undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.